Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sebelum memulai pelajaran pada pagi hari ini, mari kita berdoa terlebih dahulu ya. Berdoa Ya. menurut agama dan keyakinan masing-masing, berdoa mulai. Berdoa selesai. Bagaimana kabarnya anak-anak? Sehat semuanya? Sehat, Bu. Alhamdulillah sehat ya. Sudah sarapan belum tadi pagi? Sudah, Bu. Wah, sarapan apa tadi pagi nih kalau boleh tahu? Sarapan nasi goreng, Ibu. Wah, sarapan nasi goreng. Terus? Kalau saya sarapan telur mata sapi, Bu. Wah, telur mata sapi. Kebetulan sekali nih, Ibu punya suatu gambar nih. Ya, coba ya. Ibu share screen dulu. Ini dia gambarnya. Ini gambar apa ini? Telur mata sapi. Nasi goreng telur mata sapi. Iya. Tahu tidak cara membuatnya? Bagaimana? Tahu, Bu. Ya. Tahu, Ibu. Itu, Bu, telur mata sapi seperti telur ceplok. Ya. Mengambilnya dengan wajan yang sudah diberi minyak tanpa diaduk lebih dahulu, Ibu, telurnya. Oh iya, betul sekali. Terus kalau nasi goreng ada yang tahu cara buatnya seperti apa? Saya, Bu, kalau nasi goreng dimasak dengan bawang yang ditumis, diberi bumbu seperti garam kan, Bu? Oh iya, betul. Pintar sekali. Terdapat 4 tahapan pembelajaran berbasis teks. Yang pertama adalah membangun konteks. Membangun konteks adalah kegiatan persiapan pengenalan konteks dari teks yang akan diajarkan. Tahapan ini adalah tahapan ketika kita akan mengajarkan sesuatu, tetapi kita harus membangun konteks siswa terlebih dahulu. Dari tayangan video sebelumnya, terdapat guru akan menjelaskan materi teks prosedur. Sebelum menjelaskan materi, guru membangun konteks dengan bertanya kepada siswa. Bertanya mengenai tadi pagi sarapan apa, sarapan nasi goreng, sarapan telur ceplok, sarapannya dibuat siapa, ditanyakan seperti ini. Anak-anak, bisa nggak membuat nasi goreng? Atau ada yang tahu langkah-langkah cara membuat nasi goreng? Coba salah satu menyampaikan cara membuat nasi goreng. Dari situ, siswa ini disiapkan untuk mengenal kita ini sedang membicarakan konteks, dan konteksnya adalah makanan. Dalam membangun konteks, kita dapat menggunakan pertanyaan, dapat menggunakan gambar, video, dan berbagai macam hal. Dari gambar dan pertanyaan yang sudah Ibu berikan, tahu kan kita mau belajar apa? Teks prosedur bukan, Bu? Betul sekali. Kita akan belajar teks prosedur. Tapi sebelumnya kita simak ini ya, teks berikut ini. Ini nasi goreng telur mata sapi judulnya ya, sama seperti yang tadi pagi kalian makan ya, sarapan. Nah, dari di sini ada tujuannya. Tujuannya seperti ini. Ya, kalimat. Jadi ada setiap teks prosedur ada tujuan ini ya. Nah, mari simak bahan-bahan dan langkah-langkah berikut ini. Jadi ada bahan-bahannya dari nasi goreng itu apa saja. Nasi, telur, dan lain-lain. Bumbunya biasanya berambang, bawang, cabai, ya. Terus ada alat-alatnya, apa saja yang harus digunakan ya, alat-alat. Kemudian ada langkah-langkahnya. Coba perhatikan ini langkah-langkahnya. Jadi seperti ini. Ya, pertama, haluskan bumbu, panaskan wajan, menggoreng ya, seperti ini. Kemudian bisa disajikan. Seperti ini coba diperhatikan. Baik, sudah. Terus ada penutup.
Prosedur itu adalah teks yang berisi cara. Nah, tujuannya untuk membuat atau melakukan sesuatu hal dengan langkah demi langkah yang tepat secara berurutan ya pastinya. Jadi menghasilkan suatu tujuan yang diinginkan. Kemudian ada struktur teksnya, ada tujuan, bahan dan alat, langkah-langkah, serta penutup. Seperti ini ya. Kemudian ada ciri-ciri teks prosedur. Yang pertama, menggunakan kalimat imperatif, ya, kalimat perintah. Tolong matikan keran air itu. Permintaan tolong atau memerintah seseorang. Kemudian menggunakan kata kerja aktif. Kata kerja yang memberikan suatu tindakan pada objeknya. Menyiram bunga. Itu menyiram bunga. Objeknya adalah bunga, melakukan tindakan pada bunga, yaitu menyiram atau membungkus, seperti itu ya. Kemudian menggunakan kata penghubung atau konjungsi untuk mengurutkan kegiatan. Waktu dan kegiatan yang hadir dan bersifat kronologis, yaitu kata hubungnya. Seperti selanjutnya, berikutnya, kemudian, lalu, setelah itu. Dan yang terakhir, menggunakan kata keterangan untuk menyatakan rinci waktu, tempat, dan cara yang akurat. Tahapan pemodelan adalah kegiatan dekonstruksi teks berdasarkan nilai, tujuan sosial, dan ciri kebahasaan. Di sini siswa sudah tahu, sudah punya konsep dan sudah tahu mau belajar apa. Nah, tujuan belajar itu harus disampaikan. Seperti ini, contohnya dari tayangan video sebelumnya. Hari ini kita akan mempelajari teks prosedur. Nah, teks prosedur itu yang seperti apa? Nah, ini dijelaskan dalam tahapan pemodelan. Siswa membahas bersama-sama dengan guru mengenai apa itu teks prosedur. Berikan dulu model teksnya seperti apa, ditunjukkan gambar cara membuat nasi goreng contohnya. Jadi siswa itu harus lihat contoh teks yang sudah jadi dan beri teks yang sederhana, kemudian siswa mengamati dari bagian per bagian. Dari teks yang ditunjukkan, lalu tanyakan tujuannya apa kepada siswa. Di situ ada apa? Di situ dalam teks tersebut ada apa saja? Oh, ada alat, ada bahan, ada langkah-langkah, ada tahapannya juga. Nah, dari pertanyaan-pertanyaan tersebut, itu termasuk dari tujuan sosial. Setelah tujuannya tahu, kemudian apa saja strukturnya. Setelah strukturnya, tanyakan apa saja ciri bahasanya. Contoh ciri bahasanya adalah menggunakan kalimat imperatif, Bu, seperti itu. Dari materi yang sudah Ibu ajarkan, yang sudah Ibu jelaskan, Ibu ingin anak-anak membuat teks prosedur, temanya bebas, mau membuat apa, secara berpasangan, ya, dan nanti bisa disampaikan. Oke? 30 menit, bisa ya? Bisa, Ibu. Baik, Bisa, Bu. selamat mengerjakan secara berpasangan ya. Baik, di sini ada yang kesusahan atau masih bingung, belum paham, seperti itu? Saya ingin bertanya, Ibu. Oh iya, boleh. Silahkan. Pada teks prosedur, apakah kita boleh menggunakan kata pertama, kedua, dan sebagainya, Bu? Iya, boleh tentu saja. Jadi, yang penting itu menunjukkan suatu urutan langkah. Bisa menggunakan konjungsi atau kata pertama, kedua, ketiga yang menunjukkan itu urutan-urutan dalam langkah tersebut. Atau konjungsi ya. Selanjutnya, kemudian itu bisa menggunakan itu. Seperti itu, sudah paham? Baik, Ibu. Terima kasih, Bu. Iya, selamat mengerjakan. Ketiga adalah membangun teks bersama. Jika siswa sudah paham contoh teks yang diajarkan, siswa sudah paham ciri-cirinya, tujuan, ciri bahasa, dan strukturnya, kemudian akan beranjak ke tahapan selanjutnya, yaitu membangun teks bersama-sama. Membangun teks bersama adalah kegiatan rekonstruktif membangun teks yang terdiri dari nilai, tujuan sosial, dan ciri kebahasaan bersama teman dan dibantu oleh guru. Di sini guru membentuk kelompok atau siswa yang membentuk kelompok. Siswa diminta membuat teks prosedur secara bersama-sama. Siswa diminta membuat teks prosedur secara bersama-sama dan apabila mengalami kesulitan bisa dibantu oleh guru. Baik anak-anak, dirasa sudah cukup ya, sudah bisa memahami materi pada pagi hari ini. Kemudian Ibu akan memberikan tugas untuk pertemuan minggu depan.
untuk membuat teks prosedur secara individu. Tadi sudah secara berkelompok ya, berpasangan. Sekarang secara individu, temanya pendidikan. Tahapan yang terakhir adalah membangun teks mandiri. Siswa diminta untuk membuat teks prosedur secara mandiri. Penugasan ini bisa dilakukan secara tertulis maupun lisan. Siswa diberi tugas individu ini setelah melalui tahapan membangun teks bersama.